Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita hari ini adalah fikih. Ya, pelajaran fikih dengan kitab Minhajut Thalibin. Bagi anak-anak muallim yang sudah mempunyai kitabnya, silakan dibuka kitabnya, Kitabut Thaharah. Ya, Kitabut Thaharah. Nah, kitab Thaharah. Ketika disebut kata Thaharah, apa yang terpikir dalam benak kita? Ya, ada yang berpikir mandi, ada yang berpikir wudu, ada yang berpikir tayamum. Ya, itu semuanya benar. Ya. Nah, apa sebenarnya sih Thaharah? Kalau dilihat dari bahasa, at-thaharatu lughatan an-nazafatu wan-nazahatu. Thahara secara bahasa berarti ya suci atau bersih atau tulus. Ya, ini menunjukkan bahwasanya thahara itu ya memang bersuci. Thahara itu ya supaya kita bersih-bersih gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau dilihat dari istilah, apa kata ulama? At-thaharatu istilahan raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Tahara secara istilah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dari definisi ini dapat kita pahami bersama bahwasanya tujuan dari tahara adalah yang mengangkat hadas, kemudian menghilangkan najis yang ada di tubuh kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita sah. Oke, baik, kita baca ya kitabnya. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Nah, anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kitab ini Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang air. Ini menunjukkan bahwasanya bahasan kita untuk pertama kali adalah terkait dengan air, ya. Nah, kita lanjutkan. Yushtaratu riraf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaq. Disyaratkan untuk mengangkat hadas dan najis itu adalah air mutlak. Ya, jadi syarat untuk bersuci, syarat untuk mandi, untuk wudu, airnya itu adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Kita lanjut. Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin, yaitu air yang terjadi padanya nama air tanpa ada tambahan. Maksud tanpa ada tambahan adalah air itu air murni, bersumber dari sumber yang murni, tidak ada tambahan ini, tambahan itu. Misalnya ditambah air kopi, maka jadi air kopi. Air sabun, maka jadi air sabun. Air raksa, jadi air raksa, air keras. Adapun air tanpa tambahan, ini memang air yang bersumber dari asalnya. Oleh karena itu air mutlak itu ada 7 macam. Pertama adalah air hujan, kedua adalah air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur, kemudian air mata air, kemudian air salju, dan kemudian yang ketujuh adalah air embun. Kita bisa menggunakan 7 air ini untuk bersuci, baik itu untuk berwudu maupun untuk mandi. Ya, kita lanjutkan. Fal mutaghayyiru bimustaghna anhu kaza'faranin taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i ghairu tahurin. Adapun air yang sudah berubah seperti air za'faran, ya, dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air itu, maka ia tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, ya. Jadi air za'faran sejenis minyak ya berwarna kuning, biasanya digunakan untuk perobatan, maka tak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Sama di Indonesia mungkin ya, air sudah berubah jadi air kopi, maka tak bisa lagi untuk bersuci. Sudah berubah menjadi air sabun, maka tak bisa lagi untuk digunakan untuk bersuci. Dia suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Wala yadurru taghayyurun la yamna'ul
isma. Namun tidak mengapa kalau perubahan itu tidak merubah, tidak mencegah nama air itu. Ya. Wala mutaghayyirun bimuksin wa tinin wa tuhlubin. Dan tidak mengapa pula perubahan karena lamanya air itu didiamkan atau sebab tanahnya atau sebab lumpur. Jadi kalau tadi airnya ya, airnya itu lama didiamkan, ya air dalam ember lama didiamkan tak masalah, atau air dalam sumur namun warnanya berubah jadi kuning akibat tanah, akibat lumpur yang ada, maka tidak mengapa juga ya. Nah, kita lihat next di bawahnya, wa yukrahul musammas, dan dimakruhkan air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan bejana dari besi atau bejana dari nikel, dari seng. Ya, kenapa dimakruhkan? Kalau kita lihat penjelasan ulama di sini, ternyata sebab dimakruhkan air musammas itu karena kalau kita pakai air musammas bisa menyebabkan datangnya penyakit, gatal-gatal, atau kulitnya nanti belang atau yang lainnya. Intinya dimakruhkan air musammas itu karena bisa mendatangkan penyakit. Oleh karena itu ya, kalau ada air yang lain, gunakanlah air yang lain, jangan gunakan air musammas untuk bersuci. Fal musta'malu fi fardhit taharati qila wa nafliha ghairu tahurin fil jadidi. Adapun air musta'mal itu air yang sudah digunakan, air bekas atau air yang terkena percikan air bekas bersuci kita, bekas berwudu, bekas mandi tadi, untuk penggunaan fardu toharoh. Ada yang bilang untuk penggunaan sunnah toharoh, ya toharoh yang sunnah, toharoh yang wajib ataupun toharoh yang sunnahnya, nah ghairu tahurin fil jadidi, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci menurut qaul jadid. Intinya air musta'mal itu tak sah kalau digunakan untuk berwudu, untuk mandi. Fa in jumi'a kullataini fatahurun bil asahhi. Adapun kalau terkumpul dua kullah, ya dua kullah itu banyak, nanti akan kita bahas, maka hukumnya suci menurut qaul asah. Jadi kalau air yang tadi walaupun musta'mal dia, namun mencapai dua kullah dengan syarat-syarat tertentu, maka tidak mengapa digunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi, dan sah hukumnya. Baik, demikian yang mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.